Selamat datang di Otolog Channel. Dengan saya Bram dan saya Dario. Nah, pada hari ini kita akan mengupas tentang ini nih, mobil ini. Mobil Pajero saya nih. Ya. Bukan mobil Pajero saya, mobil bapak saya nih. Tapi saya pinjam. Ini adalah Mitsubishi Pajero generasi kedua ya, buatan tahun 95. Dan bisa dikatakan ini salah satu Holy Trinity-nya 4x4 di JDM. Yang pertama Range Cruiser, kedua Nissan Patrol, ketiga ini Pajero. Ya tapi sayangnya di Indonesia ya, mungkin Pajero ini bisa dikatakan ya kalah pamor lah dibandingkan Cruiser. Mungkin karena Range Cruiser ya banyak dipakai oleh para pejabat ya. Tapi ini mobil sering banget muncul di televisi ya. Salah satu yang paling terkenal adalah di Indonesia tuh Sidul, anak sekolahan tuh, sensor zaman dulu mobilnya Sara. Coba bedanya mobil Sara tuh bukannya hijau ya tengahnya, tapi mereka putih. Dan mobil ini sering banget muncul di filmnya Jackie Chan waktu itu ya, juga tonton itu. Filmnya Jackie Chan bukannya yang ini ya, yang short wheelbase ya? Macam-macam salah. Oh, macam-macam ya? Ada yang gini, ada yang long wheelbase. Ingat gua ada juga yang Evo. Ah, oke. Sejarah Mitsubishi di motorsport ya, terutama dunia rail itu panjang banget ya. Nah, salah satu yang tentu aja Anda tahu pasti kan, Lancer Evolution kan, menang WRC banyak. Dan Mitsubishi itu pemegang title pemenang Dakar terbanyak berkat ini mobil. Dan gue baru dikatakan ini salah satu mungkin bisa dikatakan Pajero yang paling sukses kali ya untuk generasi kedua ini. Pokoknya Pajero tuh ada 4 generasi. Generasi pertama yang lebih kotak dari ini kedua, ketiga tuh yang lebih bulat tuh, yang keempat tuh yang lampunya tuh tinggi tuh. Nah ini generasi kedua. Kenapa saya bilang ini bakal model yang paling berhasil? Karena model ini dibikin tahun 90-an awal, seingat gue 93, 91, gue lupa. Tapi ini mobil diproduksi sampai tahun lalu 2021. Percaya nggak percaya? Tapi bukan pakai merek Mitsubishi, pakai merek Cina tuh, pokoknya namanya Leopard kalau salah di Cina. Tapi dalamnya sama persis, cuma beda faceliftnya doang. Nah makanya cari part mobil dari website di Cina sana tuh cukup gampang benar ya. Nah yuk kita lihat yuk modifikasi apa yang telah dilakukan bokap gua sama yang namanya mobil. Nah, gue mulai ya. Modifikasi pertama yang dilakukan bokap gue tuh adalah ini, bumper besi nih. Ini bumper besi, gue nggak tahu model apa, yang pasti bukan model ARB, karena ini model custom, hal dibikin oleh bokap gue. Karena kenapa bumper besi? Karena ya ini mobil sering dipakai keluar ya, kalau sampai amit-amit nabrak apa, bodi nggak kena. Dan juga ini ada footstep, kalau ya perlu akses kap mesin mobil nih gampang diinjak. Dan ya ini salah satu tambahan nih, ini asli gue boleh ngomong dikit, ini part number dibeli bokap gue dari eBay ya, karena ya bokap gue seneng sih pakai top mirror gini, enak juga sih buat lihat ban ke bawah situ ya, pakai off-road. Karena ini mobil udah cukup tua, nih catnya masih hampir 90% lebih original. Nah karena sini habis, maka mama bokap gue dikasih semacam cutting sticker ya, kayak defekta gitu. Nah jika Anda bertanya kenapa dikasih Montero, nah dia unik sih kata bokap gue. Nah kalau ini juga fun fact juga, Pajero tuh ada 3 nama. Pertama Pajero, lalu di untuk pasar Amerika Montero, untuk pasar Inggris dan Eropa itu namanya Shogun. Nah, kenapa di Amerika namanya diganti ke Montero? Nah, karena ya narasi nama Pajero tuh dalam bahasa Spanyol artinya. Kenapa sih lu sensor? Biar ini dong, biar aman. Oh iya benar ya. Nanti video pertama kita di band nggak lucu. Ya pokoknya Amerika tuh namanya Montero, dia sedikit unik. Nah lalu kita bisa mulai ya, di atas tuh Hero Flag, udah custom. Ada lampu ya? Ya ini LED bar. Ya bokap gue pilih ini karena ini lebih model raw profile ya, nggak terlalu nyolok juga. Nah ini juga ada lampu di samping, di kiri, di kanan ada juga.
Buat apa nih lampu ini? Kalau tuh naik turun mobil kalau lagi malam enak. Oh. Nah ini juga ada tangga nih, ntar buat demo dikit. Coba. Ini di belakang. Nggak tahu bisa nggak nih? Nah gini, bisa naik pakai akses ini. Ban mau naik nih. Akses roof rack. Oh, oke. Tapi udah di setting biar nggak kena body ya? Ya, udah di setting. Bokap gue udah hitung semua. Ini makanya ada pinnya nih. Supaya nggak lebih keluar. Nah, habis itu kayak itu ya udah. Makanya kalau anak itu kadang suka guduk-guduk tuh ini. Nah juga belakang ya, juga pakai bumper besi dengan tire carrier dan ini apa ya, tank carrier kali ya? Bukan itu jerrycan. Jerrycan dan juga ini memplak kanan atau asnya di sini di pintu sini ketutupan, maka dipindah ke atas ini, dipasang lampu ini juga menyinarin plat, juga lampu rem, lampu mundur. Oh. Nah ini kalau kayak boleh tuh ntar coba lihat nyala-nyala. Oh, oke, nanti ya di video terpisah. Ya ini kalau Anda bertanya ini apa? Ini buat ini radio CB. Oh. Buat ini Orari. Gua sama bokap gua Orari loh. Oh, mantap. Juga supaya aman nih. Ini kuncinya double lock ya. Aduh, keras banget. Nah, lalu di belakang atas ini ada nih, ada pin lagi. Nah, ada hidrolik sama aplikasi. Kenapa ada pakai hidrolik? Karena kalau ini mobil lagi kita perlu buka belakang ya, kalau di yang tempat yang miring ya, itu takutnya nih gejeblak nih. Nah, kalau udah hidrolik itu menahan. Ya, oke. Apalagi ban tuh paling bahaya soalnya. Kalau bagasi ya mobil gini pasti besar ya. Nah ini alat-alat syuting kita. Kalau di sini menariknya juga ada tempat tools. Mantap. Kasih cukup lengkap pas kita dapat ya. Kecuali ini tangnya hilang. Dan ya karena ini mobil adventure juga. Aslinya ada ini. Karena aslinya di sini asalnya lampu senter. Cuma ya kita hilang ya, sempat kita beli juga. Ini push ketiga penelitian gitu. Gen 2 tuh biasanya tutupannya sih full ya. Cuma bokap gua iseng. Ini mungkin kalau penggemar Jeep Suzuki tahu nih tutup apa nih. Ya kalau sebenarnya buat Jimny sebenarnya. Oh. Buat Jimny, cuma mama bokap gua dimodifikasi, ya bukan modifikasi sih sebenarnya, cuma dimodifikasi ini dong, tempat naruh ini doang. Dikasih ini emblem Montero. Kalau ini ada logo ya, stiker ya, MMC, tanya MMC toko Mitsubishi yang di Osaka nggak salah, saya gua. Ya ini interior di mobil nih masih hampir ya standar semua sih, nggak ada yang diubah. Cuma yang gua cukup banggakan nih masih kain ya, kain asli. Nah kalau beli bekasnya sih banyak yang udah kulit nar ya. Gua nggak tahu kulitnya udah diubah atau emang dari pabriknya. Ada yang bilang ada juga yang bilang dari pabriknya udah ada kulitnya. Tapi ini masih kain, masih bagus. Posisi sih nyaman sih ya. Ada armrest segala. Posisi duduknya enak.
Ya, ini ada yang orang atasnya tinggi banget ya. Dan gue berani bilang ini mobil lebih enak sih di Pajero Sport. Karena gue yang nggak seneng di Pajero Sport tuh, floornya tinggi. Oh. Floor tinggi, gue duduk kayak gini, kayak nyingkring dikit nih. Itu kalau Pajero Sport. Pajero Sport, ini enak mobilnya. Dan ya gue udah melakukan perjalanan jauh membanding mobil sih. Salah satunya gue pernah bawa mobil ini ke Pulau Bangka, jalan darat. Jadi karena gue sama bokap gue tergabung sama XC. Ya. Nah itu Indonesia Explorer, Cross Country Explorer. Nah itu mulai sering melakukan perjalanan jauh. Nah yang gue pernah ikut tuh Pulau Bangka. Ini mobil tangguh banget, nggak pernah ada masalah. Dan gue hampir waktu itu karena gue nyusut truk, gue hampir nabrak motor ya. Tapi ini mobil, karena mobil ini walaupun ada roof rack di atas ya, biasanya lebih nggak stabil. Ini karena mobil ini cukup stabil, gue bisa ngindar, bisa move manuver tuh. Oh, ada udara ABS ya? Nggak ada, mobil ini kan nggak ada. Yang face luar ada, yang ini nggak ada. Oh. Tapi ini mobil cukup stabil karena ya depannya udah independen nih mobil. Nah itu salah satu yang menang dari Cruiser VX80 ya, kalau ya satu generasi itu depannya kita tuh udah independen nih. Nah terus nih kalau yang 3 di tengah ini apa nih? Nah atasnya kompas, bawahnya termometer, bisa termometer dalam, bisa ini luar, ini dalam, ini luar. Nah ini untuk ngerisetnya, untuk kalibrasi. Nah ini buat inclinometer namanya. Ini buat kemiringan, tapi ini saya karena ada umur juga ya, ini udah nggak berfungsi lagi. Boleh gini? Ya, ini altimeter. Walaupun gue nggak pernah tahu cara pakai gimana. Tapi itu altimeter. Ya paling yang agak lain dari lainnya ini. Ini ya switch ya buat lampu yang di atas ya. Oh, ini kalau ini nih gear AWD. AWD, oh ya. Oh iya bener juga, gue mau ngomongin AWD-nya. Ini mobil Pajero, yang uniknya salah satu ini, sistem 4-wheel drive-nya. Dia sih sistem 4-wheel drive ini dinamakan Super Select 4WD. Nah kalau tanya apa Super Select? Ya jadi Super Select itu bisa dikatakan ya kayak sistem gabungan 4WD sama AWD. Kalau AWD itu kalau Anda tanya ya apa bedanya AWD sama 4WD? Kalau 4WD itu depan dan belakang tuh pembagian torsinya itu sama rata. Nah kalau AWD jadi torsinya tuh tergantung traksinya, traksi depan belakang tuh bisa beda-beda. Nah dan Super Select tuh kelebihannya salah satunya gue bisa pindahin dari 2H tuh ya normal ya, roda belakang doang, ke 4H langsung tanpa berhenti. Oh langsung differential lock? Enggak, differential lock belum. Oh belum. 4H tuh AWD doang. Nah kalau yang differential lock dan sentral yang tengah itu 4H LC. Oh HLC. Nah, ini 4H. Nah ini ke atas nih. Nah ini 4H LC lock. Ini lebih untuk yang medan lebih berat ya, untuk tanah, jalan ya sedikit ya mungkin yang tanah berlumpur lah atau salju. Tapi di Indonesia nggak ada salju. Nah ini N. Gue belum sampai N soalnya. Belum sampai U. Ya you got the idea lah pokoknya. Nah. Nggak ganti-ganti sih. Itu engage-nya cukup injek kopling aja ya? Kalau sasnya nggak perlu sih, cuma gue kebiasaan aja sih karena minat tuas gue kalau ini. Oh. Ya ini 4H LC. Cuma kenapa nggak bisa naik lagi ya? Katalah nanti. Gue lupa cara mindanya gimana. Gue maksimum memang 4H doang waktu itu karena jalan tanah. Tipnya sih masih bawaan. Sebenarnya bukan bawaan sih karena. Tapi ini tipenya sama bawaannya. Yang sama layar udah ini sih udah kusem, nggak bisa lihat angkanya lagi. Makanya dicari yang sama diganti. Dan ya ini laci tengah. Nah, ini kalau mobil biasa ya, ini mobil dipakai jadi masih begini. Nah ini benar ya. Ini sini buat sini asbak nih. Cuma karena kita nggak ngerokok ya, kita nggak dipakai. Jadi ini tempat ini kita pakai buat cup holder ya.
Ini apa nih, tombol apa nih? Apa ini? Yang sebelahnya. Oh ini buat AC belakang. Oh, AC belakang. AC belakang. Dan mobil ini gak kalah sama mobil sekarang, udah dalam storage. Nah, sorry Bram, lu turun. Nah, di sini macet ya. Oh. Ini ada laci nih, benar ya. Dan apa hari ini ngambek lacinya, nyangkut phone ini. Tuh buat penyimpanan. Nah ini kabel untuk radio ya, radio CB. Hari ini nggak dipasang, cuma dipasang pas pagi jauh doang. Dan selain itu ada storage tersembunyi juga di kursi tengahnya. Kursi tengah. Paling nyokapku. Nah di sini ada sensor. Ini buat dongkrak. Nah di sini ada juga nih. Oh ini kosong nih. Nah ini mobil cocok menyelundupin apa-apa nih. Ya ini kursi belakangnya ya. Oh itu ya yang deket pintu yang lubang AC ya. Ah ini lubang AC-nya. Jujur baru beli sini. Oh. Kalau yang aslinya penyakitnya ini doang. Belakang tuh ada kayak penahannya supaya searah nih. Nah itu pasti tipis banget. Mungkin karena umur ya tuh bisa patah. Tapi untungnya masih bisa beli. Dan ini original belinya, gak nyombong. Ya kursi belakang enak sih. Gue cukup senang sama kursi belakangnya. Ada armrest dan satu yang Pajero yang gue senang di Pajero ini. Oh, ada cup holder. Ada cup holder di sini juga nih. Situ doang ya? Sini ada? Ada. Oh, sini ada. Apa ini? Oh. Tariknya udah tuh. Yang asik di Pajero ini nih. Mantap. Jadi ya semacam captain seat kali ya. Captain seat tapi nyambung ya? Nyambung. Oke guys, sekarang kita lagi naik Pajero nih. Kita mau ngerasain gimana. So far AC-nya enak dingin. Soalnya AC baru servis, mau ganti freon. Tapi ya sampai ganti komponen diganti sih untuk yang AC-nya ya. Cuma isi freon doang, masih bagus semua dari kompresor sampai kondensator ya. Dan yang gue paling seneng di mobil, open manual, koplingnya empuk. Oh. Sampai kayak sedan gue banding katain. Ya tenaga sih. Oh. Ya nggak sampai ngejambak kayak ini sih. Ya, karena mesin V6 oke lah tenaganya. Oh ya, soal mesin ini mobil kode mesinnya 6G72. Nah kalau ya Anda Google 6G72 tuh mesinnya ini Mitsubishi GTO. Ah ya GTO 3000 GT. Nah 3000 GT. Itu blok mesin sama, gue banding bilang blok mesinnya. Soalnya head beda turbo doang kan? Turbo sama headnya. Headnya ini SOHC, itu DOHC. Ya posisi nyetir enak. Ini gue jalan jauh juga nggak capek. Harga kursi juga enak. Pas buat support badan gitu. Nah, support badan tapi nggak sampai yang bucket yang sempit gitu nggak. Kenapa mau coba ini armrestnya? Ya boleh. Enak gitu. Enak kok, gue jalan jauh suka pasang armrest kok. Ya makanya sih ini ya kalau sekarang sih menurut gue good for value sih ini mobil. Harganya sih. Karena untuk melihat kayak fitur-fitur kayak tadi di kursi belakang segala macam di mobil zaman sekarang nggak ada kayak gitu lagi. Yang mana maksudnya? Itu loh cup holder. Oh ya cup holder ya, armrest. Walaupun ya bisa dibilang captain jadi-jadian tapi itu udah oke loh. Berdua ya. Ada zamannya. Ya begitulah sensasi menyetir ya saat singkat di mobil ya. Ya memang kalau buat jalan jauh sih enak sih. Ya kalau misalnya emang butuh mobil yang kelihatannya gagah dan harganya masih terjangkau, ya ini bisa jadi pilihan ya. Ya setidaknya belum tergoreng lah kayak itu TX80. Dan mudah-mudahan karena video ini nggak jadi tergoreng ya. Iya. Oh ya. Ya begitulah tadi sensasi menyetir nih mobil. Dan ya gue untuk status klasik nih mobil, nah mobil ini sudah termasuk klasik sebenarnya. Cuma
Cuma harganya ya Gimana harga? Udah tergoreng atau nggak tergoreng? Nah, Supra-Sync belum. Belum. Yang tergoreng Land Cruiser. Oh, yang iya Land Kalau Cruiser yang itu. VF80 tuh harganya gua udah agak. Nah, kalau ke depannya gimana? Apakah mobilnya bakalan naik harganya? Siapa tahu. Ya, bisa sih, bisa naik. Soalnya ini mobil ya pertama ya sering masuk di film, salah satu yang utama ya sering secara culture tuh sering banget muncul di TV. Habis itu juga di Indonesia jumlahnya nggak tahu banyak bener ya. Gue nggak tahu jumlah berapa, tapi ya nggak sedikit Jimny White ya, tapi cukup jarang lah. Kalau anda cari di Google pasti ada sih 1-2 yang jual mobil. Cuma nyari agak susah. Karena apa? Karena kalau anda search Pajero, yang muncul Pajero Sport semua enggak. Nah paling ya kalau keywordnya yang gampang tuh Pajero Montero atau Pajero Shogun orang Indonesia nyebutnya. Oke, sekian bahasan kita tentang Pajero yang ini. Terima kasih udah nonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe dan ikuti sosial media kami yang kita cantumkan di bawah. Oke, sampai Thank jumpa you. di video berikutnya ya.